Shalom, salam gereja kepenuhan Kristus. Di video ini kita akan sama-sama membahas tentang apakah orang Kristen bisa dikremasi atau tidak. Bagaimana menurut saudara? Dan bagaimana pandangan firman Tuhan tentang kremasi? Kita simak selengkapnya di video ini. Saudara, di dalam Alkitab saya tidak menemukan adanya aturan atau himbauan atau mengharuskan orang percaya boleh dikremasi atau harus dikremasi. Dan Alkitab juga saya pelajari saya tidak menemukan ayat yang melarang keras atau tidak boleh orang Kristen yang sudah meninggal tubuhnya tidak boleh dikremasi. Tidak ada. Kalau saya perhatikan dalam Alkitab, saya cari, saya pelajari, firman Tuhan mencatat tentang penguburan orang mati dengan cara dimasukkan ke dalam goa. Itu yang dilakukan menurut adat istiadat atau budaya orang Yahudi. Itu yang dicatat oleh Alkitab. Jadi bukan ditanam ke dalam tanah, tapi dimasukkan ke dalam goa. Diberi rempah-rempah, lalu kemudian ditutup gua itu dengan batu besar atau dengan berbagai cara. Jadi penguburan orang Israel adalah memasukkan mayat atau jenazah itu ke dalam goa. Jadi bukan ditanam ke dalam tanah. Budaya atau cara mengubur orang mati mirip atau persis dengan suku saya. Kebetulan saya orang Toraja. Kami orang Toraja, budaya kami adalah kalau orang meninggal dimasukkan ke dalam goa-goa atau kami bilang patane. Jadi satu keluarga besar bahkan biasa di dalam goa itu semua. Kakek, nenek, papa, mama, saudara semua ada di dalam goa itu. Tergantung goanya sebesar apa. Jadi mirip orang Israel dan orang Toraja. Nah jadi saudara, kalau dikatakan harus dikubur masuk ke tanah karena ada ayatnya dari debu kembali kepada debu, nggak alkitabiah kalau itu dipaksakan harus dikubur ke dalam liang tanah, harus dikubur ke dalam tanah, karena di Alkitab pun orang Israel menguburkannya masuk ke dalam goa, bukan dikubur ke dalam tanah. Nah jadi bagaimana saudara, apakah kremasi diperbolehkan? Kalau saya melihat esensi atau substansi dari yang Alkitab ajarkan, ternyata bukan soal jenazah atau tubuh ini yang diharuskan bagaimana dikuburnya. Itu menentukan sekali kita ke surga atau ke neraka, cara penguburannya. Nggak ada saudara. Ternyata itu bisa menurut kearifan budaya masing-masing, atau pilihan, atau mungkin bisa dibilang pesan orang yang meninggal itu bisa jadi pertimbangan juga. Jadi nggak ada keharusan. Kadang bahkan faktor ekonomi pun bisa mempengaruhi apakah kremasi, karena biasa dikremasi lebih hemat, nggak perlu beli tanah dan segala macam, dan petinya pun mungkin nggak harus bagus-bagus. Jadi bisa juga alasan ekonomi. Atau seperti teman saya beberapa ada tinggal di Hong Kong dan Singapura, saya hubungin, mereka berkata orang Kristen di sana harus dikremasi karena tempat sudah tidak ada lagi. Jadi bisa jadi karena alasan politik atau alasan kebijakan sebuah negara, kebijakan atau aturan di negara tersebut yang tidak memungkinkan lagi untuk masuk goa atau dikubur ke dalam tanah, memang harus dikremasi. Nah, jadi saudara, kebenarannya adalah cara penguburan atau cara mengurus jenazah, jasad, tubuh orang yang sudah meninggal itu dilakukan dengan kesepakatan keluarga masing-masing. Itu nggak diatur secara khusus oleh Alkitab harus dikubur, harus dikremasi, atau harus masuk dalam gua. Nggak ada. Jadi yang benar yang mana Pak? Ya sesuai kebijakan atau kesepakatan keluarga masing-masing. Kayak saya, walaupun saya belum meninggal, saya sudah pesan kepada istri saya, Mami, sayang, kalau papi yang harus duluan pulang ke surga, ketemu Yesus di Firdaus, ya udah dikremasi saja saya. Buat sesederhana mungkin semuanya, peti nggak usah mahal-mahal,
caranya kalau bisa nggak usah ngerepotin lah mami dan anak-anak keluarga yang saya tinggalkan. Pokoknya buat simple aja. Yang penting dikremasi biar nggak repot ngurusin kuburan, nanti harus dibersihkan, harus diurus, dicek, belum lagi harga tanah yang cukup mahal dan segala macam. Saya nggak mau lah keluarga disusahkan ya, karena saya sudah enak di surga, nyaman di surga, masa nyusahin lagi yang masih harus berjuang di dunia ini. Jadi kremasi saja. Jadi saya memang sudah sepakat dengan istri, kalau saya duluan dipanggil Tuhan, ya kremasi saja. Ya, jadi itu kembali kepada kesepakatan keluarga, kesepakatan masing-masing orang-orang percaya. Karena kita percaya betul bahwa tubuh kita ini hanya sementara, memang fana. Tubuh kita ini dibuat dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Maksudnya Tuhan yang menciptakan debu tanah dari tidak ada menjadi ada. Sedangkan roh kita sesuatu yang kekal. Kita dihembuskan dari pribadi Allah sendiri. Roh kita itu dari ada menjadi ada. Dari Allah, Alfa Omega, diberikan kepada kita menjadi roh kita. Jadi tubuh itu nggak terlalu esensi, saudara. Ya, karena kalau memang harus dikubur katanya nanti utuh, bagaimana dengan yang kecelakaan di pesawat atau tenggelam yang habis dimakan ikan atau meledak di udara, jasadnya nggak ketemu lagi. Jadi itu kan nggak bisa jadi ukuran bahwa dikubur baik-baik itu lebih pasti kebangkitannya, nanti tubuh kebangkitannya, tubuh kemuliaannya jelas masih ada. Enggak, saudara, dikubur di tanah pun mungkin 5-10 tahun sudah hilang habis, atau bahkan ada likuifasi, pergeseran tanah, belum lagi ada banjir atau ada penggusuran, sudah nggak jelas juga kuburannya atau jasadnya di dalam tanah itu. Jadi nggak ada yang jelas di situ, nggak ada kepastian di situ. Makanya itu diatur baik-baik aja lah di dalam keluarga. Karena firman Tuhan pun yang diurus itu adalah rohnya, yang diurus itu adalah pribadinya, dan kita ini adalah makhluk roh yang tinggal di dalam tubuh. Tubuh ini hanya kemah, tubuh ini hanya tempat sementara, yang suatu saat harus diganti dengan tubuh kemuliaan. Haleluya. Semoga lewat video ini saudara bisa mendapatkan pencerahan dan bisa berdiskusi dengan baik dengan keluarga tanpa harus meributkan hal-hal yang tidak substansi, hal-hal yang bukan esensi, sehingga ketika kita mengalami kedukaan atau kita mengalami kehilangan orang yang kita kasih, nggak perlu harus berantem antara dikubur, dikremasi, atau masukkan gua. Karena kita tahu kita bisa sepakati bersama, karena yang lebih penting adalah kita mengetahui orang yang telah meninggal sudah bersama dengan Bapa di surga, sudah istirahat di dalam Firdaus. Puji Tuhan. Salam Gereja Kepenuhan Kristus. Tuhan Yesus memberkati.